yang sangat dermawan. Ia mengajarkan kepada sahabat Rasulullah secara sembunyi-sembunyi karena takut terhadap orang Quraisy. Barang siapa ingin membaca Al-Quran tepat sebagaimana waktu diturunkan, maka ikutilah bacaan Ibnu Ummi Abdin atau Khobab bin Al-Arad. Ketika salah satu suku Arab menyerbu daerah Najd sehingga mereka dapat mengalahkannya, para wanita dan anak-anak mereka jadikan tawanan. Begitu pula nasib seorang anak muda dari Bani Tamim, Khobab bin Al-Arad. Para penjara kemudian membawa Khobab ke sana kemari, dari satu tempat pindah ke tempat yang lain, hingga sampailah mereka ke kota Mekah. Lalu mereka membawa Khobab ke pasar budak. Seorang wanita, Ummu Anmar, adalah Khalifah Auf bin Abdul Auf Az-Zuhri, orang tua Abdurrahman bin Auf. Ia mencari budak untuk dijadikan pekerjanya. Ia memilih dan meneliti budak yang akan ia jadikan pekerjanya. Kemudian pilihannya jatuh kepada Khobab bin Al-Arad, karena tampak pada tubuh dan matanya bahwasannya ia adalah seorang pemuda yang kuat dan cerdas. Setelah Khobab menjadi budaknya, ia membawanya kepada seorang pandai besi, ahli pembuat pedang, untuk belajar di sana. Karena kecerdasan dan kepawaiannya, Khobab pun cepat belajar dan cepat bisa. Ketika Ummu Anmar merasa bahwa Khobab telah mahir membuat pedang, ia mulai mengumpulkan dan mencari alat-alat keperluan untuk membuat pedang, untuk memproduksi pedang sendiri. Nama Khobab pun mulai terkenal di Mekah. Ia terkenal sebagai pandai besi yang istimewa, dan orang-orang senang memperkerjakannya karena kejujurannya. Sedangkan tuannya, Ummu Anmar Al-Khuzaiyah, mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Saat itu Nabi Muhammad sudah biasa menemani dan bercengkerama dengannya. Setelah tampak jelas ajakan Muhammad bahwa Allah adalah yang Esa, satu, tunggal, yang dituju, tidak ada sekutu baginya, Khobab dengan terang-terangan menyatakan keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ia bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Untuk menggoyahkan keislamannya, seorang yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi meminta untuk dibuatkan pedang. Kemudian mereka mencari kesepakatan harganya. Setelah mereka menemukan kesepakatan harganya, Al-As pun berkata, "Aku tidak akan membayarnya kecuali engkau keluar dari agama Muhammad." Sahabat Khobab pun berkata, "Aku tidak akan menjadi kafir terhadap Muhammad sampai aku mati, bahkan sampai aku dihidupkan kembali." Setelah mendengar jawaban Khobab, Al-As berkata, "Jika engkau telah dibangkitkan dari kematian dan aku memiliki harta, maka aku baru akan membayarnya." Kabar keislaman sahabat Khobab pun sampai kepada tuannya, Ummu Anmar. Ummu Anmar sangat marah, lalu ia pergi untuk menemui saudara laki-lakinya, Sibak bin Abdul Uzza. Sibak pun kemudian mengumpulkan para pemuda-pemuda dari Bani Khuza'ah. Mereka pun pergi untuk menemui Khobab yang sedang bekerja. Kemudian Sibak pun berkata kepada Khobab,
ada kabar tentangmu yang kami tidak bisa menerimanya." Khobab bertanya, "Kabar apakah itu?" Sibak pun berkata, "Kabar bahwa engkau telah meninggalkan agamamu dan engkau telah mengikuti agama seseorang dari Bani Hashim." Lalu Khobab menjawab, "Aku tidak kafir, hanya saja aku hanya beriman kepada Allah yang Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan aku membuang berhala, serta aku menyaksikan bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya." Setelah mendengar jawaban Khobab, Sibak dan rombongannya menangkap Khobab, lalu dilemparkan ke tanah, dan mereka memukulinya hingga darah Khobab pun mengalir. Kemudian mereka menyalakan api hingga menjadi bara api. Lalu mereka mengangkat Khobab dan meletakkan punggung Khobab di atas bara api. Kulit dan daging punggung Khobab pun melepuh terbakar, hingga bara api pun padam karena darah dan lemak Khobab yang mengalir. Belum puas, mereka letakkan punggung Khobab yang terbakar di atas tanah, lalu mereka menyeretnya. Sedangkan Ummu Anmar mengambil besi yang panas membara, kemudian diletakkan besi yang panas membara itu di kepala Khobab. Karena merasa sangat sakit, Khobab pun mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, "Allahumma ansur Khobaban, ya Allah, tolonglah Khobab." Kemudian Ummu Anmar merasakan kepalanya sangat sakit. Kemudian ia merunduk seperti anjing. Dikatakan kepadanya, "Cos saja kepalanya." Lalu Khobab mengambil besi yang panas membara memerah. Diletakkannya besi yang memerah itu di atas kepala Ummu Anmar. Setelah Khobab merdeka, ia pun mengikuti semua pertempuran bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Khobab pun menyaksikan kematian Sibak bin Abdul Uzza saat ia dibunuh oleh Sayyidina Hamzah di medan perang di Gunung Uhud. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Khobab pun mengabdi kepada Khulafaur Rasyidin. Meskipun ia memiliki harta yang cukup, akan tetapi ia tidak pernah tidur nyenyak, dan air matanya selalu menangis saat mendengar atau mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan harta yang ia miliki tidak pernah ia tutupi walaupun dengan sehelai benang pun. Dan ia mempersilahkan kepada siapapun yang membutuhkan untuk mengambil hartanya pada tempatnya. Pada saat ia sakit menjelang wafatnya, ia melihat kafannya sangat bagus dan mewah. Kemudian ia menangis. Ia pun berkata bahwasanya Sayyidina Hamzah yang mati dalam medan pertempuran hanya dikafani dengan kain burda. Jika ditarik ke arah kepalanya, maka kakinya pun tampak, dan jika tarik ke arah kakinya, maka kepalanya pun tampak. Sahabat Khobab bin Al-Arad, seorang pandai besi yang sangat dermawan, ia mengajarkan kepada sahabat Rasulullah secara sembunyi-sembunyi karena takut terhadap orang Quraisy. Barang siapa ingin membaca Al-Quran tepat sebagaimana waktu diturunkan, maka ikutilah bacaan Ibnu Ummi Abdin atau Khobab bin Al-Arad.